Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kepala sekolah luar biasa. Waktu kita sangat padat sekali. Kepala sekolah PK ini memang kepala sekolah luar biasa. Siap kapan saja kita tampil. Walaupun kita menyiapkan materinya saat itu. Dan memang kita dilatih untuk itu. Untuk itu saya harapkan pada kita semuanya nanti mohon partisipasinya tentang materi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan nanti bermakna bagi kita semuanya. Baik, Bapak-bapak, ini akan kita presentasikan yaitu tentang ada nampak orang sih. Kurang ada. Mau sudah foto direkam. Maaf Bapak-bapak. Ya. Bisa dilihat, bisa Bu Awan. Mama. Oh ya. Bisa kita lihat, bisa. Kelihatan saya di sana, Pak? Ada. Wajah Bapak enggak kelihatan sama saya. Ya boleh. Wajah Kak Upi kelihatan di sini. Cantiknya nggak berkurang. Karena malam kali. Makasih banyak. Ini kita bahas yaitu pelajar Pancasila. Kira-kira pernah nggak Bapak-bapak mendengar apa itu pelajar Pancasila? Tolong Pak Darlius. Boleh. Terima kasih Bu Upi. Ya, pada beberapa bulan terakhir ini memang kita sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Jadi sepertinya SMK Pusat Keunggulan ini mendapat giliran awal atau sekolah-sekolah penggerak mendapat giliran awal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah nanti yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nampaknya ada penguatan-penguatan yang diharapkan bagaimana cinta tanah air, cinta NKRI itu semakin membaik di kalangan generasi muda. Mungkin itu agaknya Bu P. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Dinin, kalau boleh tahu saya pernah enggak mendengar Merdeka Belajar? Ya pernah Bu. Ya coba Pak, kira-kira seperti apa? Atau boleh ditambah oleh bapak-bapak yang lain? Silakan. Merdeka Belajar Pak, kira-kira apa itu Pak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sharing ya. Apa itu makna atau pengertian dari Merdeka Belajar? Yang saya pahami itu Merdeka Belajar adalah kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita, tidak jauh dari kode etik aturan main yang disepakati. Bagaimana peserta didik kita yang selama ini mungkin terkungkung oleh regulasi dan aturan disikat oleh aturan dan regulasi, sekarang diberi kebebasan dalam arti kata bagaimana dia mengekspresikan potensi yang ada di dirinya, bakat dan minatnya. Mungkin itu gambaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Benar. Inilah hebatnya Mas Menteri kita sekarang. Menggali apa yang selama ini terbenam, dimunculkan kembali, yaitu pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Yang dikhawatirkan oleh generasi kita ini
dikhawatirkan dia nanti berkembang dengan adanya teknologi ini, bisa-bisa generasi kita ini tidak memahami profil Pancasila itu sendiri. Makanya sekarang pemerintah kita menanamkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar kita ini diharapkan bagaimana dia mempunyai nilai-nilai spiritual, cinta agama, manusia, dan alam. Kira-kira contohnya di sekolah, Bapak-bapak ada yang bisa enggak? Seperti apa anak kita ini yang sudah menanamkan profil pelajar Pancasila dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira ada yang bisa Bapak-bapak menjelaskan aplikasinya terhadap anak-anak kita di sekolah? Ada yang bisa mencontohkan? Baik, Bu Pi. Ya, maaf saya enggak bisa melihat Bapak-bapak, jadi saya enggak bisa menyebutkan namanya. Boleh. Oke, silakan Bapak. Ya, baik. Khusus poin nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang jelas sebagai umat beragama tentu dia melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau dia beragama Islam tentu sholat. Kalau beragama selain dari Islam, pokoknya Kristen, mungkin dia ke gereja dan sebagainya. Sesuai dengan aturan dan agama kepercayaan masing-masing. Kemudian juga bentuk dari pengamalannya itu akan tercermin ke akhlaknya. Orangnya jujur, orangnya santun, orangnya berakhlak mulia. Saya kira itu, Bu Pi. Ya, terima kasih banyak Pak. Memang profil pelajar Pancasila yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, di antaranya bisa kita lihat dalam keseharian anak-anak kita, dia melaksanakan agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing, dan di sekolah juga kita sediakan waktu, contohnya saat menyusun jadwal pelajaran di jam istirahat anak-anak itu kita bersamakan dengan sholat zuhurnya. Sehingga di saat jam sholat zuhur itu anak-anak bisa melaksanakan sholatnya di saat istirahat siang itu. Terus lagi anak-anak itu diajari kejujuran beragama. Kalau dia jadwal sholat, tidak harus disuruh-suruh lagi dia melaksanakan sholat. Yang selanjutnya dengan kejujuran. Anak-anak yang melaksanakan sholat ini pasti dia akan jujur. Nah, itu dan selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Jadi pelajar Pancasila itu diantaranya poinnya itu berkebinekaan global. Elemen kunci berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya,
di mana anak-anak kita ini di sekolah itu kan beragam. Di antaranya budaya. Karena kita beragam itu ada yang dari suku Minang mayoritas, ada mungkin yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, itu mempunyai kebudayaan yang beragam. Jadi anak-anak kita ini kita ajarkan untuk menghargai budaya masing-masing daerah. Yang selanjutnya yaitu anak-anak kita diharapkan mempunyai kemampuan komunikasi intelektual dalam berintegrasi dengan sesama. Jadi karena di sekolah itu beragam, jadi anak-anak kita diharapkan bisa berintegrasi sesamanya itu saling menghargai dan tidak ada yang menonjol. Contohnya saja di sekolah kita ada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa. Itu dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, dia akan saling menghargai kawan-kawannya yang istimewa ini. Nah, itu kira-kira tentang keberagaman. Kalau ada bapak-bapak yang menambahkan, silakan. Baik, ya baik Bu P. Ya. Jadi kebinekaan ya global, ya tentu saja kebinekaan Indonesia dulu kita memiliki berbagai macam suku dan bahasa, berbagai macam bentuk kebiasaan, bahkan warna kulit. Ya. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk di level Asia ataupun dunia. Jadi dalam rangka ini sebetulnya anak-anak kita harus memahami tidak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang lebih hina. Jadi artinya antara orang Sumatera dengan orang Jawa ya sama-sama mulianya. Antara orang Malaysia dengan orang Thailand ya sama-sama dihargai seperti itu. Jadi selama ini kan ada kebiasaan bully-membuli. Nah, kalau misalnya gaya bahasa kawannya agak kurang enak, nah itu diberikan cap yang kurang baik terhadap temannya. Padahal itu memang gaya bahasa daerahnya masing-masing. Ya, ada masalah itu yang seperti itu. Jadi saya memahaminya seperti itu. Terima kasih Bu P. Ya. Ya, oke. Kasih Pak. Jadi pelajar Indonesia dengan profil pelajar Indonesia dengan berkebinekaan dan global tadi itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya-budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya yaitu gotong royong. Jadi pelajar Pancasila ini diharapkan memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka, rela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Apalagi di sekolah itu memang dibutuhkan sekali gotong royong. Salah satu contoh saja, di dalam sebuah kelas, tanpa gotong royong, anak-anak itu tidak akan bisa. Dalam kebersihan lah contohnya. Masing-masing anak itu harus menjaga kebersihan kelasnya, dia harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelasnya. Itu di elemen kecil saja baru. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari diharapkan anak-anak kita bisa bergotong royong. Kuncinya untuk bisa bergotong royong itu adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya yaitu
mandiri. Jadi salah satu dari profil pelajar Pancasila itu dia harus mandiri. Pelajar yang mandiri itu yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pelajarannya. Contohnya di saat dia praktek yang sifatnya produk itu, anak-anak itu harus bisa mandiri. Tanpa mandiri, dia tidak akan menghasilkan produk sesuai dengan apa yang direncanakan. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan sampai dia bisa mempresentasikan hasil yang sudah dibuat tadi. Terakhir, dia harus bisa menjualkan ke masyarakat apa yang sudah dibuat bisa menjadi uang. Nah, itu yang diharapkan di antara mandiri ini. Kata kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu regulasi diri. Yang selanjutnya profil Pancasila ini adalah bernalar kritis. Kira-kira Bapak-Bapak yang bisa menjelaskan dalam kehidupan di sekolah, kira-kira seperti apa anak-anak kita yang bernalar kritis ini? Bisa mencontohkan Bapak-Bapak? Maaf, saya tidak bisa melihat namanya. Ya mungkin Pak Sarul atau Pak Zainuddin. Oh ya Pak Zainuddin, mohon Pak Zainuddin. Bisa Pak dalam keseharian? Atau ya lanjut Pak. Oke Bu P. Ya. Saya coba sedikit sampaikan pendapat saya tentang belajar bernalar kritis ini. Ya. Pelajar Pancasila itu mampu bernalar kritis, maksudnya adalah dia mampu melihat sesuatu itu secara objektif, bukan hanya menerima apa masukan yang disampaikan oleh si guru, tapi dia melihat kondisi yang ada di lapangan, kemudian membangun keterkaitan antara konsep yang diberikan dengan keberadaannya di lapangan, kemudian mampu menganalisis informasi dan menyimpulkan dari materi yang disampaikan itu. Jadi artinya dia bukan hanya sekadar menerima, tapi mau mengolah semua informasi yang dia dapatkan itu sebelum dia simpulkan. Itu mungkin Ibu. Oke, terima kasih Pak. Memang kita di sekolah memupuk anak-anak ini untuk bisa bernalar kritis. Salah satu contoh saja dalam sebuah berkegiatan eskul anak-anak. Anak-anak kita kan suka memprotes wakil kesiswaan. Ini bagaimana nih Bu? Kok kegiatan ini tidak jalan? Nah, ini kegiatan ini tidak jalan. Ini diantaranya bisa kita golongkan ke bernalar kritis. Atau di saat praktek di dalam kelas, anak-anak kita ini diberikan tema oleh guru prakteknya. Saya itu disilahkan kepada anak-anaknya kira-kira apa yang akan dipraktekkan dan seperti apa, dengan catatan dia tidak boleh mencontoh apa yang sudah ada. Dia bisa memodifikasi yang akan dipraktekkannya itu. Boleh dia mengadopsi hasil praktek orang lain, tapi dia harus bisa memodifikasi. Itu bisa kita masukkan ke bernalar kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis ini mampu secara objektif memproses inovasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Dan kata kunci dari bernalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Jadi ini sangat penting untuk bermedia sosial nih Bu Be.
Iya, bermedia sosial ya. Ya. Oke. Saya coba memperkuat sedikit, Ya. Ibu Sri. Iya. Saya tertarik dengan poin nomor 4 itu, elemen kunci bernalar kritis itu di situ merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Memang ini kurikulum PK Pusat Keunggulan ini, kalau istilah kita sebut sekarang kurikulum operasional ini sangat tepat untuk masa sekarang, karena generasi-generasi kita hari ini saya lihat kenyataannya di lapangan, di kelas itu mereka malas berpikir, maunya instan. Mungkin tinggal bagaimana kita ke depan sebagai beban terberat kita sebagai sekolah pusat unggulan ini. Kebetulan di Bima ini hanya saya saja yang di kotanya menjadi sorotan ini, menjadi bidikan sekolah SMK yang lain. Bagaimana kita mengaplikasikan, merefleksikan pemikiran ini. Karena anak-anak kita kan sekarang ini maunya instan semua. Mungkin itu saja sebagai tambahan saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya memang inilah tugas kita, bisa mendorong anak-anak kita supaya bisa bernalar kritis. Memang anak-anak kita sekarang ini maunya instan. Tidak mau berpikir kalau segala sesuatu sudah ada. Jadi untuk itu tugas kita kepala sekolah SMK PK untuk mendorong untuk skop kecilnya dulu, yaitu anak-anak kita di sekolah bisa bernalar kritis. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kata kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya, dan tindakan yang orisinal. Memang di SMK ini kita sangat dituntut anak-anak kita untuk kreatif. Contohnya dalam praktek tadi juga saya contohkan. Anak-anak kita ini bisa saja gurunya mengajarkan, saya contohkan di tata busana, karena jurusan saya tata busana. Diajarkan oleh gurunya pola dasar. Setelah itu anak-anak ini diharapkan dia bisa mengembangkan pola dasar ini, model pakaian bisa jadi model pakaian pesta. Dia harus diminta kekreatifan anak-anak itu. Pakaian pesta itu macam-macam. Pakaian pesta yang mana yang akan didesain oleh anak-anak. Jadi kalau memang anak-anak itu kreatif, mungkin dengan dia mendesain pakaian pesta malam dengan tambahan-tambahan motif-motif, ya, itu akan menambah nilai bagi pakaian itu sendiri. Itu di sana kelihatan kreativitas anak-anak. Atau dengan menambahkan manik-manik di bajunya akan menambah nilai dari baju itu sendiri. Di sanalah kreativitas anak-anak kita. Jadi anak SMK ini sangat dituntut kreativitasnya. Tanpa kreativitas, prakteknya itu akan tidak laku di pasaran. Sebab hasil praktek anak SMK itu diharapkan oleh pasar itu berubah terus sehingga sesuai dengan selera pasar. Itulah perlunya kekreatifan pemuda Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, itulah Bapak-Bapak profil pelajar Pancasila yang mana profil pelajar bisa kita simpulkan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong,
berkebinekaan global dan kreatif. Itulah kesimpulan dari materi kita malam ini. Kalau ada yang bertanya atau bagaimana, silakan. Pas kayaknya. Kalau tidak, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.